Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kisah kali ini gue mau menceritakan kisah yang berjudul Malam Keakraban di Villa Puncak Bogor. Dan ini tempat yang sering kali gue kunjungin ya teman-teman, Villa Puncak Bogor. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Malam keakraban di Villa Puncak Bogor. Saat itu selama 2 hari gue dan yang lain ikut acara malam keakraban atau makrab kelas di salah satu villa di daerah Puncak. Sebuah villa yang tidak terlalu besar secara bangunan villanya, namun memiliki halaman dan taman yang sangat luas mengelilingi bangunan utamanya. Struktur tanah di villa ini agak naik turun. Untuk posisi villa sendiri berada agak tinggi dari tanah landai yang jadi lapangan. Ada tangga untuk sampai ke bangunan villa itu. Lapangan ini ditumbuhi rumput-rumput hijau yang sudah rapi. Dari bagian depan pintu menyambung ke belakang. Di bagian belakang terdapat semacam 4 wisma atau villa-villa kecil kosong. Mungkin villa ini sebenarnya diperuntukkan untuk acara besar, di mana villa tengah yang kami tempati sebagai tempat panitia. Kemudian 4 wisma di belakang itu sebagai tempat anggota acara. Namun karena jumlah kami hanya 5-7 orang, kami hanya ditempatkan di satu villa utama di tengah. Bangunan villa utama ini sendiri terbagi jadi 2, bagian bawah dan atas yang sebenarnya menyambung, tapi hanya ada satu akses jalan melalui tangga luar. Tidak ada tangga penghubung keduanya dari dalam. Di acara itu gua bertindak sebagai ketuplak. Saat survei tempat, kebetulan gue nggak ikut dan menyerahkannya ke koordinator acara transport dan logistik saat itu. Jadi saat kita pertama kali ke sana, itu juga jadi kali pertama gue ngelihat villa itu. Kesan pertama gue saat sampai di lokasi ini adalah suram. Entah kenapa gue nggak menemukan kenyamanan bahkan di dalam area dengan pemandangan bagus dan taman luas ini. Bahkan saat memarkirkan motor, fokus penglihatan gue langsung tertuju pada jejeran wisma di belakang yang kosong. Gue bersama yang lain pun masuk ke dalam villa. Panitia mendapat bagian tidur di kamar tengah yang terhubung ke dapur. Ada 2 kamar di sini untuk panitia CO dan CE. Sedangkan peserta cowok di kamar depan dan peserta cewek di atas. Bangunan yang gue bilang kayak kepisah tadi. Bentuk villa ini seperti bangunan tua klasik. Hal ini diperkuat dengan TV jadul dan lampu tengah yang bergaya kuno yang ada di tengah-tengah ruangan. Selain itu ada kamar mandi, dapur, dan 1 kamar yang terkunci di ruang tengah, samping TV tadi. Di luar ada taman dengan ayunan, lapangan rumput, jungkat-jungkit, dan lapangan basket 3-on-3 serta kolam renang yang berada di samping jajaran wisma kosong tadi. Dari teras villa, kita bisa lihat lapangan luas yang mengelilingi villa ini. Dan dari dalam ruang tengah, kita bisa ngelihat ke kolam berenang dan lapangan di belakang dekat villa-villa kecil. Bisa kebayang gimana bagusnya villa ini kan? Dan kita deal dengan harga nggak terlalu mahal. Gue coba menikmati suasana di sini, namun gagal. Beberapa spot memiliki aura yang aneh. Spot yang membuat gue nggak nyaman untuk berada atau sekedar melihat ke lokasi itu. Di antaranya adalah taman, kolam renang, lantai 2, meja makan ruang tengah, dan wisma kosong di belakang. Sebenarnya kalau kita keluar dari gerbang villa yang ada di sudut lapangan, begitu keluar langsung ketemu pemukiman penduduk. Tapi suasana villa ini cenderung terasa memisah. Entah memang karena dipisahkan oleh lapangan tadi sehingga hiruk pikuk orang-orang sekitar villa itu nggak sampai ke dalam. Mungkin kalian pikir rasa itu muncul karena suasana sepi atau karena bangunan yang udah rapuh. Enggak sama sekali. Bangunan ini cukup terawat dan bersih. Bahkan rumputnya pun dipotong dan kolam renangnya bersih. Namun entah dari mana datangnya perasaan gelisah itu. Acara pun dimulai dari jam 10 pagi. Diisi dengan games, makan-makan, dan serentetan kegiatan lainnya. Walaupun masih siang,
Perasaan gelisah itu tetap ada walaupun di tengah keriuhan acara dan banyaknya teman-teman gue yang ikut kegiatan itu. Ini jadi makrab dengan jumlah peserta terbanyak kelas gue. Sampai akhirnya waktu terus berjalan. Kita makan-makan, berenang, main basket, foto-foto, dan melakukan semua acara bebas di sekitaran villa tersebut sampai malam pun tiba. Sebelumnya kami panitia ingin memanfaatkan lokasi taman depan dan belakang depan villa kecil sebagai lokasi acara kejutan jurit malam nantinya. Rencana ini sudah dijadwalkan sebelum keberangkatan dan gue setuju. Dalam posisi nggak tahu kondisi villanya begini, acara malam kami dimulai dari pemutaran video dokumenter aib-aib kami di kampus. Lampu sengaja dimatikan agar proyektornya lebih terang. Di tengah gelak tawa teman-teman, ada perasaan gak enak lagi yang gue rasain. Kalian pernah ngerasa gak? Ketika ada seseorang yang merhatiin kalian walaupun dari belakang, kalian bisa ngerasa hal itu. Begitu juga gue. Gue ngerasa diliatin atau lebih tepatnya kami merasa diawasi oleh sesuatu yang ada di dua sudut pintu dan sebelah meja makan. Gue gak tahu itu apa. Namun karena rasa penasaran, gue ambil HP dan foto random. Tujuan awalnya hanya iseng. Sekedar tanya ke member grup siapa tahu ada yang respon. Gue punya grup horor yang beberapa membernya punya kekurangan bisa ngelihat begituan. Kita sering sharing satu sama lain tentang pengetahuan dan pengalaman horor. Gak jarang juga ada yang kirim foto kemudian nanya, ini benar mereka gak sih? Dan lain-lain. Rencananya gue mau iseng tanya ke mereka. Setelah foto-foto aib selesai, acara berlanjut ke halaman belakang, tepat di hadapan villa-villa kosong tadi, dan auranya lain banget. Acara kali ini adalah api unggun, sehingga lampu-lampu taman di sekitar lapangan ini sengaja dimatikan agar sumber cahaya hanya dari api saja. Selama proses ngehidupin api, dari arah belakang gue ngerasa lagi ada yang ngeliat ke arah gue dari belakang. Ketika gue lihat, kali ini mata gue seakan-akan menggambarkan suatu sosok. Yap, di jendela villa kecil kedua, dalam gelapnya villa itu ada sosok perempuan. Sosok ini hanya berbentuk bayangan awalnya. Sempat mikir ini hanya sekedar efek karena terlalu gelap. Tapi apa yang bikin gue yakin ini bukan bayangan karena gelap. Dia bergerak. Sekali dua kali gue terus-terusan nengok ke belakang. Dan sosok cewek itu masih mengintip dari jendela rumah. Imajinasi gak bener nih pikir gue. Akhirnya gue ngeluarin HP dan foto jendela tempat sosok ini muncul. Wujud yang gue lihat saat itu, dia semacam pakai mukena. Maksudnya jendela villa. Sekali jepret, gue balik badan lagi. Tapi baru aja mau balik fokus ke api unggun, mata gue kembali lihat pergerakan. Kali ini dari celah antara villa 1 ke villa 2. Sebuah pergerakan aneh seperti sesuatu merayap di dinding tapi besar. Mata gue mulai mencoba fokus di tengah gelapnya keadaan waktu itu. Dan yang gue dapatkan adalah sosok manusia bertangan panjang dan merayap seperti laba-laba. Kembali gue coba foto. Selain itu juga ada sesuatu yang berdiri menghalangi pintu villa. Hasil fotonya. Untuk yang celah antara villa itu gak bisa gue foto karena full gelap. HP gue gak bisa nangkap gambar apapun selain noise. Dengan foto jendela dan pintu sebelumnya masih tertolong warna putih dari dinding villa itu. Selama acara berlangsung, jujur gue gak bisa tenang. Di kiri kanan, belakang, dan berbagai tempat gue merasa ada sesuatu. Tapi gue gak tahu itu apa. Hanya saja gue yakin gue lihat pergerakan atau bayangan dari arah sana. Seakan-akan ada sesuatu yang mengepung kami sambil memantau dari jauh. Sementara dari jendela Wisma 2, perempuan itu terus mengawasi kami. Di kelas gue punya teman yang memiliki kurangan melihat mereka dikarenakan turunan penjaga dari kakeknya. Panggil saja dia Firda. Awalnya karena gelisah dan ngerasa gak enak, gue coba jelasin ke panitia. Kayaknya kita mesti batalin acara jurit malam deh. Sumpah kita diawasin dari arah sana, Villa 2. Ada cewek di jendela merhatiin kita dari tadi. Tapi gue gak tahu itu bener atau enggak. Biar gak bingung, gambar denah gue tadi salah ya. Sebelah villa utama gue bikin namanya Villa 2. Harusnya villa perempuan biar gampang. Villa 1-2 yang gue sebut di sini itu adalah villa-villa kecil di belakangnya. Panitia pun mulai ikutan kelihatan gelisah dan satu-satunya orang yang bisa ditanya untuk konfirmasi adalah Firda. Tujuannya cuma ngecek apakah yang gue lihat itu imajinasi gue aja atau ada orang lain yang juga lihat. Akhirnya Firda pun datang. Dia sering manggil gue pakai panggilan Kakak MWF. Ada apa Kakak MWF? Fir, masih bisa lihat gituan? Ngangguk. Gue lihat yang ada di sekitar sini. Palanya mulai keangkat dan ekspresinya langsung beda. Iya kakak, ada. Di Villa 2? Iya.
Jendela? Iya kakak, di sana dia ngintip. Cewek? Iya, nggak mau bahas dia. Iya, dia di sana. Udah, jangan diomongin. Lalu Firda pun bergegas pergi. Tapi gue masih belum percaya. Kok bisa sama? Lalu gue kejar Firda dan tanya lagi. Kali ini yang berada di celah antara Wisma 1 dan 2. Dan kalian tahu dia bilang apa? Iya, di sana juga ada. Aneh, tangannya panjang kayak apa teh? Laba-laba yang ngerayap. Jawab gue cepat. Nah iya, aneh gitu di dinding. Boom, otak gue gak bisa nerima ini. Udah 2 sosok dan persis. Lalu gue tanya Firda lagi. Kalau yang lu lihat, mana di antara mereka yang bahaya? Yang di jendela. Dari tadi dia ngawasin kita, kayak mau keluar dari Wisma. Cuma nunggu waktu aja. Serem kata Firda. Oke, jurit malam harus batal, kata gue gak mau ada kejadian macam-macam tengah malam nanti. Terlebih, rute jurit malam rencananya adalah melalui bagian belakang villa-villa kecil ini. Gue pun mulai berdiskusi dengan panitia yang lain di dalam ruang tengah. Selama diskusi itu, mata gue gak berhenti nangkap sosok aneh. Mulai dari sosok bungkuk di pagar, cewek di sudut kolam renang, sampai perempuan di atas atap. Dan tiba-tiba aja ada laporan Firda muntah-muntah. Beberapa panitia turun tangan membantu Firda. Namun gak lama, tiba-tiba dia pingsan. Firda pun dibawa ke kamar panitia cewek. Gue ikut serta masuk dan begitu gue masuk, gue ngerasain ada satu sosok lagi di sini. Entah itu apa, posisinya di dinding, namun bentuknya asimetris. Gak lama, Firda tiba-tiba kejang dan seluruh badannya mengeras. Tangannya mengepal kamu dan gak bisa dibuka. Sontak kami langsung memegangi badannya dan mulai mencoba meruqyah teman kami ini. Selama Firda drop, bayang-bayang seseorang muncul lagi selain makhluk asimetris yang gue deskripsikan di awal. Tapi entah kenapa dia gak begitu terlihat, tapi dia ada di sisi ranjang yang Firda tidurin. Gue pun mencoba menanyakan hal ini kepada pacar dari Firda yang juga anggota kelas gue, mengenai apa yang terjadi dengan Firda. Dan ternyata hal ini adalah hal biasa baginya. Kadang ia bisa pingsan berjam-jam, lalu mengoceh memberi nasihat. Di sana gue terlibat dialog mengenai bagaimana Firda bisa sampai sejauh ini. Dengan kondisi seperti ini, hingga akhirnya gue menemukan titik terang yang sangat pas dengan apa yang gue pelajari selama ini. Tapi gue rasa ini gak perlu dijelaskan karena menyangkut pribadi Firda. Firda kemudian dihandle oleh beberapa teman cewek dari Rohis untuk dibacakan ayat-ayat Quran. Perlahan kejangnya berkurang dan Firda tidur walaupun lebih mirip pingsan karena sangat sulit dibangunkan. Ia hanya menjawab tapi matanya tidak terbuka dan badannya masih berat. Gue kembali ke ruang tengah berkumpul dengan yang lainnya. Di antaranya adalah panitia yang sebelumnya udah gue peringatkan tentang rasa gelisah gue ini. Panitia acara dan logistik, serta beberapa anggota kelas lain. Setelah menemukan banyak kecocokan dengan yang gue lihat terhadap apa yang Firda lihat, gue memutuskan menulis semua yang gue lihat di sana dalam note HP gue sambil sesekali memfoto. Semakin kesini, sosok yang mengawasi kami terasa terus bertambah. Semua serba sekilas. Bayangan-bayangan itu muncul di sekitar tempat gue duduk. Hawanya juga aneh. Gue merasa gak aman bahkan di saat kondisi sekitar sedang ramai. Percaya atau tidak, bahkan ada bayangan-bayangan yang berseliweran muncul di tengah kerumunan peserta makrab yang lagi tidur-tiduran atau ngobrol. Bahkan ada juga sesuatu yang berdiri tanpa gerakan di depan pintu yang tertutup tadi, lalu tiba-tiba menghilang. Acara malam akhirnya menjadi acara bebas. Sebagian ada yang main Uno, ada yang main steko, ada yang tidur, dan ada juga yang sekedar mengobrol, termasuk gue. Menangani orang kesurupan sekaligus insiden spontan bisa melihat sosok mereka menjadikan separuh pikiran gue terasa kosong. Bertahun-tahun gue mempelajari tentang indigo dari sisi agama. Mengetahui apa penyebab dan penjelasannya membuat gue tidak menyangka akan mendapatkannya juga. Apa ini perlu dibanggakan? Tidak. Tandanya gue ada celah sehingga bisa dikaburkan pandangannya oleh mereka. Keseharian gue emang sering bercerita, baik berupa tulisan maupun lewat lisan di dunia nyata. Dan gue saat itu udah megang page horor MWV di IG. Malam itu beberapa teman kelas menghubungi gue, sekedar share pengalaman mereka seputar horor atau menanyakan kondisi saat ini. Saat itu gue hanya bisa mendengarkan walaupun fokus gue pecah. Karena dari sudut arah kolam berenang ada wanita berbaju merah mematung. Dan bisa gue pastikan itu bukan teman gue. Dan siapa yang mau berdiam diri berdiri di tepian kolam di tengah malam? Sosok ini tergolong lama muncul sampai akhirnya bayangannya hilang. Hari kian larut. Satu persatu dari kami mulai tertidur, menyisakan beberapa peserta cowok yang bermain Uno. Namun pasca dropnya Firda, banyak peserta makrab cewek memilih untuk tidak tidur di lantai atas.
Alasannya adalah suasana yang lebih menyeramkan dan kamar yang memang remang. Ya, gue juga gak bisa bantah itu karena sejak dari awal datang, villa utama ini pun membawa kesan suram. Salah satunya bagian atap bangunan lantai 2. Gue mulai tidur sekitar jam setengah 1 malam, dikarenakan sudah sangat lelah aktivitas seharian. Padahal biasanya gue adalah tipe orang yang baru ngantuk jelang subuh. Gue tidur dalam keadaan duduk, soalnya lantai sudah penuh sama gelimangan manusia yang takut tidur di kamar yang udah disediain. Pegel parah dan gak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Sekitar 3-4 kali gue terbangun sekedar berganti posisi atau meregangkan badan. Untunglah hingga azan subuh berkumandang tidak ada kejadian janggal yang gue alami. Pada paginya kami masuk acara hari terakhir. Difokuskan ke acara garden party, mengumpulkan peserta makrab di lapangan dekat ayunan dan ring basket. Firda sudah sehat kembali seperti semula dan bergabung dengan kami. Kemarin kami sempat mengadakan acara games di sini dan gue nggak merasakan apa-apa. Namun kali ini hawanya seakan-akan hawa nostalgia. Entahlah bagaimana gue menjelaskan ini. Ketika hadir di sana, gue merasakan suasana rumah dengan anggota keluarga tengah bermain-main. Aneh, tapi itu yang gue rasa. Di lokasi ini tadi malam gue melihat sosok pria tinggi berdiri diam di samping pohon. Namun siang ini tidak. Keseluruhan rentetan acara pun usai. Gue masih mengantongi tanda tanya besar terhadap apa yang gue lihat dan gue catat dalam notes handphone gue. Gue sangat penasaran setibanya di kosan nanti setelah istirahat gue akan menanyakan ini pada Firda. Gue sengaja hanya akan menyebutkan tempat dan gue minta Firda menjelaskan apa saja yang ada di sana. Kemudian gue menyocokkannya dengan apa yang gue lihat. Apakah masih kebetulan atau semuanya sama? Gue lantas chat Firda tanpa sebelumnya menunjukkan note yang udah gue buat. Gue pun mulai nanya ke Firda. Mungkin kalian akan merasa aneh dengan percakapan kami. Tapi memang begitu ciri khas Firda saat chattingan. Firda, wop, mau nanya begituan. Kemarin pas kita ngobrolin si Doi merhatiin kita. Doi ngerasa ditantang. Sepertinya masih ada secuil Doi di tubuh ini. Panas sama jedut-jedut bat ini pala. Iya itu gue ngerasa. Setelah gue tanya, Firda pun menjelaskan dengan detail. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding dekat jam dinding. Bentuknya nggak beraturan, berlendir gitu, tapi palanya kayak cewek. Yang kedua, pagar samping Wisma yang deket WC, kakek tua yang nggak ada kakinya. Yang ketiga, ayunan, cewek satu kayak dewasa sama anak kecil lari-larian. Yang keempat, sudut kolam renang, cewek tapi kadang dia di dalam kolamnya. Yang kelima, parkir motor, hitam gede banget, mukanya merah. Deket api unggun kemarin ada pocong deket lampu tamannya. Dapurnya ada ular. Di kursi yang tempat makan ada cewek satu, palanya kebalik. Di lampu gantung yang deket TV kemarin ada kayak tuyul gitu, tapi nggak tahu tuyul apa bukan. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding dekat jam dinding. Bentuknya nggak beraturan, berlendir gitu, tapi kepalanya kayak cewek. Ini sosok yang gue lihat pas pertama kali masuk kamar panitia cewek buat nenangin Firda. Dia ini memang udah sampai ke tahap detail saat lihat mereka. Pagar samping Wisma yang deket WC, kakek tua yang nggak ada kakinya. Awalnya gue bingung karena sosoknya beda. Sosok yang gue lihat adalah seseorang kurus dengan kepala botak dan punggung bungkuk. Badannya mirip Smeagol Lord of the Ring. Tapi akan ada jawabannya nanti. Ayunan, cewek satu kayak dewasa sama anak kecil lari-larian. Ingat dengan gue bilang suasana rumah. Apa itu muncul dari keakraban anak kecil dan perempuan ini? Entahlah. Sudut kolam renang, cewek tapi kadang dia di dalam kolamnya. Gue shock bayangin ini. Sosok yang kadang di luar, kadang berada di dalam air. Wait, apa itu berarti gue dan yang lain mandi dalam kolam yang ada dia di dalamnya? Parkir motor, hitam gede banget, mukanya merah. Lagi-lagi sama, sosok yang gue lihat sedang mengepung kami di sesi api unggun. Tak hanya di situ, Firda menjelaskan lebih rinci dan jelas lagi. Bahkan beberapa tempat yang belum sempat gue tanyakan. Tapi udah gue foto tanpa berniat menanyakannya ke dia. Karena gue nggak lihat apa-apa di sana. Cuma ada rasa gelisah gue seperti meja makan, pintu, dan genteng tanpa melihat ada sosok di sana. Tapi tiba-tiba langsung Firda indikasikan keberadaan sosok yang ada di sana. Dekat api unggun kemarin ada pocong dekat lampu tamannya. Dapurnya ada ular, di kursi yang tempat makan ada cewek satu kepalanya kebalik. Ya, di foto sebelumnya posisi cewek kepala balik itu ada di sini. Di lampu gantung yang dekat TV. Kemarin ada kayak tuyul gitu, tapi nggak tahu tuyul apa bukan.
Kamar yang sebelah kamar panitia cewek yang gak dibuka, depannya dijagain sama yang gede hitam berbulu gitu. Ini bayangan yang berseliweran tadi. Gue bisa aja tunjukin foto ruang tengahnya, tapi gue rasa kurang etis. Dan sosok yang diam dekat pintu yang terkunci itu, menurut Firda adalah penjaganya dari ruangan tersebut yang entah apa isinya. Dan pernyataan ini yang sulit buat gue gambarkan. Firda bilang, terus teh pas Firda benang Tea, kakinya Firda dipegang-pegang dari dalam air. Terus kayak ada yang manggil-manggil, "Neng, tulungan Neng, Neng tolongin." Ternyata sosok ini wanita berbaju merah yang berada di sudut kolam dan kadang berada di dasar kolam. Iya, dan ini baru pertama kali gue punya suatu ketakutan terhadap kolam renang. Kebayang ditarik ke dasar dan saat lu lihat ke kaki lu ada tangan pucat mencekram lu. Amit-amit. Firda kembali menceritakan tentang proses ketika ia drop dan kesurupan. Firda, pas kita udah ngomongin si Doi, si wanita dari jendela, Doi ngedeketin Firda. Dia langsung ngamplok di punggung Firda, kayak mau masuk lewat tulang-tulang rusuk sama kepala. Rasanya kayak ditusukin jarum suntik yang banyak, sakit banget, perut mual parah, darah jadi ngerasa dingin. Terus tuh teman-teman si Doi langsung banyak yang nampaki diri pas Doi berulah. Tahu apa maksud teman-teman Doi? Kata Firda, sejak awal saat api unggun kita udah dikepung pocong. Akhirnya gue balas berkomentar. Beberapa poin sosok yang gue lihat berbeda dengan apa yang Firda lihat. Akhirnya gue coba menanyakannya. Kalau yang gue rasain tuh ini, pagar Wisma itu kakek-kakek, gue lihatnya cuma kurus bungkuk. Parkir motor sama yang gue lihat. Lampu taman auranya aneh, betul. Kursi makan, si cewek deket jendela yang ke arah luar bukan deket meja tempat makan. Namun beberapa sosok yang gue lihat beda dengan dia lihat. Dan kemudian gue tanya lebih detail. Ini SS-nya, ya pocong bertebaran. Seperti sebuah koloni, hampir di setiap sisi lapangan. Malam itu ada pocong berdiri di sana. Oke, semua terjawab. Batin gue kelebatan-kelebatan putih, sosok yang mengintip, pocong yang berdiri diam di dalam Wisma. Manusia laba-laba dan makhluk hitam besar di balik pepohonan. Kami benar-benar dalam lingkaran mereka saat itu. Hanya saja kebanyakan dari kami adalah orang-orang normal. Namun lain cerita, dikepung oleh sosok mengerikan di suatu lokasi gelap gulita dan kamu adalah seseorang berkekurangan yang mampu melihat mereka. Pengalaman buruk macam apa lagi yang bisa kamu harapkan selain ini? Mungkin ada yang tanya, kan gue gak ngapa-ngapain. Kenapa sampai kena dan siapa yang nempelin gue? Jadi sebenarnya gue berbuat cukup sompral di sana. Ketika Firda down dan kesurupan, gue jalan ke belakang depan Wisma kedua, tempat cewekmu kena tadi. Di sana gue nunjuk-nunjuk acak mereka pakai jari telunjuk gue sambil gue hina-hinain satu-satu. Gue marah karena kami diganggu padahal hari belum terlalu malam dan kami gak berlaku aneh-aneh. Di sana juga gue nantang mereka buat nunjukin diri mereka jangan cuma ke orang yang lemah kayak Firda. Saat itu dari arah kolam, larilah sosok yang dibilang Firda sebagai kakek-kakek. Dia jalan ngitarin villa kecil lalu mengarah ke gue. Gue gak sadar dengan mengarah ke arah gue nya. Gue cuma sadar dia lari dari arah kolam. Sosok kakek-kakek inilah yang nempelin gue selama lebih kurang 3 minggu. Waktu gue masuk ke dalam villa lagi, dia ngikut di belakang gue. Hal ini disampaikan Virgi, salah satu teman gue yang juga bisa lihat. Kalau ditanya selain bisa melihat mereka, apa lagi efek ketempelan yang gue rasa dari sosok kakek villa itu? Mengontrol emosi, mudah lelah, sering berhalusinasi dan terparah sulit dalam melaksanakan ibadah. Poin terakhir benar-benar gue rasakan langsung. Rasa malas ibadah, rasa was-was karena merasa diawasi, dan emosi yang meluap-luap sering gue rasakan sekarang. Efek samping ini nyata. Sekedar bangun subuh atau berjamaah ke masjid pun terasa berat, tapi bukan karena kekhawatiran. Gue kembali terlibat dialog dengan Firda. Intinya tidak ada di antara kami yang menginginkan kekurangan ini. Namun bedanya, jika Firda mendapatkannya dari sesuatu yang bisa tertelusuri, gue mendapatkannya secara tiba-tiba yang sebelumnya gue indikasi sebagai ketempelan. Awalnya gue membiarkan penglihatan ini sampai akhirnya efek sampingnya bikin gue yakin ini gak bener. Gue pun ngelakuin ruqyah mandiri rutin hampir setiap malam yang selalu bikin gue batuk-batuk dan pusing. Beruntung setelah itu gue terbebas. Sementara Firda, terornya lebih parah lagi. Jika sebelumnya di kamar kos ia hanya ditemani satu sosok yang sudah ia kenal, sepulang dari acara maghrib banyak sosok lainnya bermunculan yang tertarik dengan aura Firda. Ia bahkan memfoto beberapa sudut kamarnya yang dipenuhi makhluk tersebut di grup UKM-nya. Akhirnya gue menyarankan Firda untuk melakukan hal yang sama, ruqyah mandiri sebelum tidur. Namun respon yang diberikan cukup kuat.
Mulai dari mengambil wudhu, Firda langsung merasakan tubuhnya bereaksi. Namun gue sarankan ia tetap melanjutkannya hingga selesai. Tapi hasil mengejutkan terjadi karena keesokan harinya Firda tidak mampu bangun atau sekedar merangkak dari tempat tidurnya. Lalu ia memfoto apa yang terjadi padanya pagi itu. Dan kalian tahu, di foto itu penglihatan gue, kaki Firda dipeluk oleh sosok wanita berbaju putih kumal dan mata hitam total. Ia seperti menjadi parasit di kaki Firda hingga membuatnya berat dan sulit untuk berjalan. Untuk gue pribadi sekarang, gue udah gak bisa ngeliat mereka lagi secara jelas sebagaimana pas ketempelan dulu. Dan gue pun gak mau melakukan itu lagi. Sementara Firda memang dari awal bisa melihat mereka sampai saat ini. Setelah acara usai, salah seorang panitia cewek yang ikut survei akhirnya ngaku ada sedikit pesan aneh saat mereka deal kasih uang sewa ke si penjaga villa. Dia bilang gini, "Nanti malam kalau ada yang kesurupan waktu main ke belakang, bilang saya aja ya. Sudah biasa kah?" Ceritanya bagus, endingnya juga bagus. Dari ceritanya juga lumayan seru. Cuma di situ ada foto-foto atau gambar screenshotan chat. Cuma yang ngebuat gua nggak bisa ngelanjutin bacaannya itu karena banyak yang dicoret-coret. Jadi kayak gua keder. Akhirnya gua skip ke langsung ceritanya gitu teman-teman. Tapi untuk ceritanya mantep. Dan ini kisah nyata, bener-bener nyata itu karena dia juga ngirim foto-foto dimana dia mencekrek si makhluk halus itu. Terus kalian dia berbagi cerita sama temennya. Dan kejadian ini dan yang gak gue sangka itu di Villa Puncak Bogor, tempat yang sering banget gue kunjungin. Bahkan udah belasan atau puluhan kali gue ke Villa Puncak Bogor. Tapi alhamdulillahnya gue gak ngalamin kejadian yang sama kayak di sini. Semoga sampai seterusnya bakal ngalamin hal yang biasa-biasa aja ya, jangan sampai kayak begini. Mungkin mereka juga kurang sopan atau gimana, nggak tahu juga sih. Tapi bukan kurang sopan sih, mungkin karena mereka emang orang pinter ya, jadi bisa tahu lah ngelihat sesuatu itu. Dan mungkin mereka itu sebenarnya cuma dipantau oleh penghuni-penghuni di sana gitu, cuma dilihat kelakuannya gimana gitu. Mungkin gitu niat dari si makhluk halus ini. Oke teman-teman, maaf banget kalau ada salah kata dan cerita yang kurang bagus dari gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung aja gak usah lama-lama. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.